Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kamu Rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang membuat kita sangat penasaran ceritanya. Ceritanya memang sangat membuat penasaran daripada ke partnya. Tapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 206 bertepatan dengan bab ke 973. Meskipun merasa heran di dalam hati, tapi Nyonya Besar Xiao tahu kalau tidak ada gunanya meskipun dirinya berpikir banyak saat ini. Karena sudah naik mobil, mereka jadi lebih baik duduk tenang dan melihat apa yang akan dilakukan mereka. Selain itu, instingnya memberitahunya meskipun orang itu terlihat misterius, tapi seharusnya tidak akan melukai mereka. Karena dirinya sudah sangat miskin saat ini dan tidak punya apa-apa lagi, orang itu tidak akan melakukan tindakan besar seperti ini kalau mau mencelakainya. Ketika memikirkan ini, Nyonya Besar Xiao merasa lega. Jadi lebih baik dia duduk tenang dan menunggu apa sebenarnya yang akan dilakukan mereka. Dua mobil Rolls Royce segera melaju Bandara Jinling. Di dalam sebuah apron kecil, pesawat pribadi keluarga Wu sudah berhenti di sini. Pesawat inilah yang membawa Qian Hoqian ke Suhang tadi malam. Pesawat ini terbang dari Suhang ke Jinling tadi pagi untuk membawa keluarga Xiao ke sana. Nyonya Besar Xiao kaget dan tidak bisa mengatakan apa-apa ketika melihat sebuah pesawat pribadi diparkir di sana. Jika Rolls Royce adalah mainan orang kaya, maka pesawat pribadi merupakan mainan yang hanya bisa dimainkan oleh keluarga kelas atas. Karena harga pesawat ini setidaknya senilai 200-300 juta yuan. Selain itu, jika membeli pesawat seperti ini, maka bukan hanya harus menghabiskan 200-300 juta saja, tapi juga harus menyewa kru termasuk 2 orang pilot, beberapa mekanik, juga beberapa pelayan. Biaya perawatan pesawat juga sangat mahal. Jika diparkir di hangar lepas landas dan mendarat di bandara juga akan menghabiskan banyak uang. Maka membeli sebuah pesawat pribadi sama artinya dengan membeli sebuah alat yang akan membakar banyak uang. Sewaktu Nyonya Besar Xiao melihat pesawat pribadi ini, dia langsung sadar kalau di belakang ada sebuah keluarga yang sangat kuat. Rolls Royce berhenti di samping pesawat. Nyonya Besar Xiao dan cucunya keluar dari mobil. Xiao Wei juga melamun melihat pesawat ini. Pada saat ini tiba-tiba keluar sosok yang akrab dari dalam pesawat. Nenek, Wei. Keduanya mengangkat kepala sewaktu mendengar suara ini. Yang keluar dari pesawat adalah Xiao Helong. Nyonya Besar Xiao sangat emosional ketika melihat cucunya. Dia berkata, "Helong, kenapa kamu ada di sini? Di mana ayahmu?" "Ibu." Nyonya Besar Xiao baru selesai bicara. Putra pertamanya Xiao Changgan juga keluar dari dalam pesawat. Nyonya Besar Xiao sangat bersemangat, tapi dia merasa sedih ketika melihat putra dan cucunya kurus banyak. Nyonya Besar Xiao tidak akan mempedulikan semua ini dulu. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri dan tidak akan peduli dengan hal lainnya. Tapi setelah masuk penjara dan ketika melihat putra dan cucunya, hatinya merasa sedih. Dan ketika melihat ada banyak uban di kepala putra sulungnya dan menjadi lebih tua beberapa tahun, wajah yang tadinya bersinar dan tubuh yang gemuk sekarang terlihat lebih hitam dan kurus sehingga membuat Nyonya Besar Xiao merasa hatinya sakit. Sebaliknya, Nyonya Besar Xiao tidak menderita selama di penjara selama beberapa hari. Dirinya juga menindas malam selama beberapa hari sehingga dia tidak kurus maupun menua. Pada saat ini, Xiao Changgan dan Xiao Helong menghampiri Nyonya Besar Xiao.
Dia memeluk putra dan cucu laki-lakinya lalu menangis. Dia menangis dan berceloteh. "Nak, cucuku, kalian berdua sudah menderita." Helong menyeka air matanya dengan sedih seperti seorang anak kecil. Dia berkata, "Nenek, apakah kamu tahu penderitaan apa yang telah kami lalui bersama ayah selama beberapa hari ini? Kami selama hidup ini tidak pernah menderita seperti itu." Jangan juga berkata dengan kesal, "Ah, semuanya sama saja. Jangan mengungkit masalah itu lagi. Itu justru akan membuatmu semakin sedih." Nyonya besar Xiao mengangguk dan segera bertanya, "Oh iya, jangan. Ada apa sih? Siapa sebenarnya orang yang menjamin kita keluar?" "Aku juga tidak tahu." Secanggan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku dan Hailong juga tiba-tiba dibawa keluar. Kemudian mobil mereka langsung mengantar kami ke sini dan meminta kami menunggu di sini. Kami juga tidak tahu siapa mereka." Pada saat ini, pria yang menjamin Nyonya besar Xiao dan Xiao Wewe keluar dan berjalan ke depan mereka berempat dan berkata, "Aku perkenalkan diriku dulu. Namaku Wu Dongpeng. Aku orang keluarga Wu di Suhang. Kakakku bernama Wu Donghai. Kalian seharusnya pernah mendengarnya." Keluarga Wu, keluarga Xiao yang berjumlah 4 orang ini terlihat kaget. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu keluarga Wu? Keluarga Wu adalah keluarga yang lebih hebat dari keluarga Song dan merupakan keluarga nomor 1 di Jianan. Pada waktu itu, Tuan Besar Wu menjadi legenda di seluruh Jianan. Pada waktu itu, Tuan Besar Xiao setiap hari menyebut Tuan Besar Wu. Dia menjadikan dia idola yang pantas ditiru. Keluarga Xiao bahkan tidak berani bermimpi kalau mereka bisa berhubungan dengan keluarga Wu dan keluarga Wu menyelamatkan mereka keluar. Ini benar-benar luar biasa. Apakah nasib keluarga Xiao akan mengalami perubahan? Ketika memikirkan ini, Nyonya besar Xiao tersenyum manis kepada Wu Dongpeng. Dia bertanya, "Tuan Wu, kenapa kamu menyelamatkan kami keluar dan membawa kami ke sini?" Wu Dongpeng berkata dengan datar, "Aku melaksanakan perintah kakakku. Selain itu, aku kurang tahu masalah detailnya. Namun, waktunya agak mendesak. Kalian jangan banyak bertanya lagi. Naik pesawat terlebih dahulu. Kakakku akan menjelaskannya setelah tiba nanti." Nyonya besar Xiao segera mengangguk ketika dia mendengar ini, kemudian berkata, "Benar kata Tuan Wu, kami tidak boleh menunda waktu Anda. Lebih baik tidak boleh menunda waktu kakak Anda. Ketika ke Suhang, kita ke Suhang dulu untuk bertemu kakakmu." Wu Dongpeng mengangguk, kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi, langsung masuk ke dalam pesawat. Keempat keluarga Xiao mengikutinya naik pesawat. Xiao Changgan dan Xiao Helong sudah naik pesawat tadi, jadi mereka tidak terkejut lagi ketika melihat kemewahan interior pesawat itu. Namun Nyonya besar Xiao dan Xiao Wewe terlihat melotot. Mana mungkin mereka pernah naik pesawat pribadi? Mereka bahkan tidak sanggup membeli tiket pesawat kelas atas waktu bepergian dengan pesawat. Jangankan pesawat pribadi, jadi Nyonya besar Xiao terlihat kaget sambil melihat ke sana ke sini, tidak tahu harus berhenti di mana. Wu Dongpeng meremehkan mereka dan merasa tidak nyaman duduk di pesawat dengan yang sama dengan orang-orang kampung ini. Jadi dia memanggil pramugari yang cantik luar biasa untuk menuangkan segelas whisky untuknya, kemudian menutup matanya dengan masker uap. Pramugari yang memakai rok super pendek menggoyangkan tubuhnya. Dia melayani Wu Dongpeng minum anggur, kemudian membantunya memakaikan masker mata, terus berbisik di telinganya, "Kamu istirahat dulu, pesawat akan segera lepas landas. Panggil aku lagi kalau membutuhkan sesuatu." Hati Xiao Helong yang duduk di kursi belakang terasa gatal. Pramugari cantik sekali. Dia sangat perhatian dengan Wu Dongpeng. Alangkah bagusnya jika dia bisa melayani dirinya seperti itu. Ketika dia memikirkan ini, dia segera berkata kepada pramugari, "Halo, apakah aku bisa meminta segelas anggur juga?" Pramugari itu berdiri setelah melayani Wu Dongpeng, lalu dirinya menarik roknya ke arah bawah. Dirinya berkata dengan acuh, "Maaf, aku adalah pramugari pribadi keluarga Wu dan tidak melayani orang lain." Wajah Xiao Helong terlihat malu setelah ditolak. Dia mengatakan kalau dirinya adalah pramugari pribadi Wu Dongpeng dan hatinya merasa iri.
Memang pantas disebut orang kaya, bukan hanya punya pesawat pribadi, juga ada pramugari pribadi. Ini membuat dirinya sangat iri. Kapan dirinya akan menjadi seperti ini? Pramugari itu tidak memendulikannya lagi, dia pergi ke kabin dengan sambil menggoyangkan pinggulnya, sedangkan Wu Dongpeng terus menutup matanya dan malas memedulikan keluarga Xiao. Ini membuat keluarga Xiao merasa sangat bosan, tapi mereka sangat mengharapkan adegan ketika mereka tiba di Suhang. Meskipun mereka tidak pernah mendengar nama Wu Dongpeng, tapi mereka pernah mendengar nama besar Wu Donghai. Wu Donghai adalah putra pertama Tuan Besar Wu dan merupakan pewaris keluarga Wu saat ini. Tidak salah juga kalau menyebutnya sebagai pemimpin keluarga Wu. Tidak tahu kebaikannya apa, tidak tahu kebaikan apa yang telah dirinya lakukan sehingga keluarga Wu mengundang mereka. Bukankah ini artinya keluarga Xiao akan bangkit kembali? Meskipun keempat orang ini tidak bicara panjang sepanjang perjalanan, tapi mereka memiliki pikiran sendiri. Jarak Suhang sangat dekat dari Jinling. Pesawat akan tiba kurang dari 1 jam. Jadi pesawat segera bergerak turun dan mendarat di bandara Suhang. Setelah pesawat mendarat, tetap ada 2 mobil Rolls Royce yang menunggu di sini. Wu Dongpeng satu mobil dengan keluarga Xiao berempat satu mobil. Setelah itu, kedua mobil segera meluncur ke villa keluarga Wu. Pada saat ini, wajah Wu Dongpeng sedang suram melihat pasar saham. Karena reputasi keluarga Wu yang turun kemarin dan menjadi sasaran kemarahan semua netizen, beberapa grup terdaftar keluarga Wu turun di bawah batas begitu pasar saham dibuka. Pasar panik karena kondisi keluarga Wu. Semua orang berusaha keras menjual saham mereka. Jadi Wu Donghai memperkirakan kalau sahamnya masih tetap akan turun begitu pasar dibuka besok. Bahkan lusa dan hari berikutnya lagi juga akan turun. Nilai pasar keluarga Wu setidaknya akan turun sebanyak 50% jika dirinya bisa menemukan peluang untuk membuat reputasi keluarga Wu harum lagi, maka harga saham ini masih ada kesempatan untuk naik. Jika dirinya tidak bisa menemukan kesempatan untuk mengembalikan reputasinya, mungkin keluarga Wu akan hancur. Jadi beban di pundaknya sangat berat, hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Selain itu, Tuan Besar Wu juga masih koma saat ini, sehingga membuat Wu Donghai merasakan kehilangan pegangan. Keluarga papan atas di seluruh negeri kebanyakan didirikan oleh generasi yang lebih tua. Keluarga Wu beserta keluarga Song dibangun sewaktu tuan besar mereka masih muda. Dan keluarga seperti ini sering mengalami situasi canggung, dan itu adalah generasi berikutnya tidak akan sebaik generasi sebelumnya. Tuan Besar Wu adalah seorang pahlawan sejati. Ketika dia masih muda, tidak berani mengatakan kalau dia berada di posisi nomor 1 di negara ini, tapi dirinya adalah orang yang luar biasa di Jianan. Jika meminta Wu Donghai membangun keluarga dengan tangan kosong, meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya, juga tidak mungkin bisa mencapai 1/10 Tuan Besar Wu. Udonghai seperti itu, bahkan putranya tidak sebaik dirinya. Kita ambil Wuki sebagai contoh. Bajingan ini selain bisa bermain wanita dan menghamburkan uang, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Setelah membesarkan dia selama 20 tahun lebih, dia masih belum melakukan apa-apa untuk keluarga. Dia berubah menjadi binatang yang harus makan kotoran setiap 1 jam. Sedangkan Wuxin meskipun dirinya lebih kuat sedikit dari adiknya, tapi juga terbatas. Kenapa keluarga besar akan semakin menurun dari generasi ke generasi? Sebenarnya ini sangat berkaitan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Generasi yang lebih tua terlahir miskin dan harus berusaha keras untuk mencari makan dan mencari uang dengan susah payah. Jadi pada generasi itu bisa sukses karena mengandalkan usaha keras mereka.
Tapi sewaktu dia telah berhasil dan anak mereka lahir, kehidupan mereka sudah berkecukupan. Mereka tidak perlu bekerja keras sehingga menjadi lebih lemah. Pada saat cucunya lahir, mereka sudah terlahir kaya. Untuk generasi kedua yang terlahir kaya, bagaimana mungkin bisa mengharapkan semangat juang mereka seperti seekor serigala yang terlahir di dunia bebas dan tumbuh dengan mempertaruhkan nyawa mereka baru bisa disebut sebagai serigala yang sebenarnya. Jika terlahir di kebun binatang yang setiap hari bisa mendapatkan daging, maka kekuatan mereka bahkan tidak sebagus anjing liar di pinggir jalan. Wudong Hai juga sadar kalau kekuatannya jauh lebih buruk dari ayahnya. Dia juga tahu kalau putranya jauh lebih buruk darinya sendiri. Jadi dalam situasi ini dia merasakan kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesepian ini adalah semacam ketidakberdayaan. Dia merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membantunya, dan satu-satunya ayah yang bisa membantunya juga sedang koma sekarang. Tepat ketika dia sedang meratap, adiknya Wu Dongpeng masuk dan berkata, "Kakak, aku sudah membawa kembali keluarga miskin dari Jinling." Wu Donghai mengangguk dan bertanya, "Ada di mana mereka?" Wu Dongpeng berkata, "Di ruang tamu." Wu Donghai berkata, "Baik, aku akan pergi menemui mereka dulu. Kamu pergi panggil Qian Hokian." "Baik kakak." Wudong Peng segera mengangguk dan segera pergi mencari Qian Hokian. Wudong Hai menyalakan sebatang cerutu. Dia menghisapnya sambil berjalan keluar dari ruang kerjanya menuju ruang tamu. Di dalam ruang tamu, keempat keluarga Xiao juga menunggu dengan panik. Mata mereka segera bersinar ketika melihat Wudong Hai datang. Nyonya besar Xiao sebagai pemimpin keluarga segera maju dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Wu, aku selalu melihat Anda di TV. Sebelumnya Anda akhirnya bisa bertemu dengan Anda hari ini. Tidak diduga orang yang asli jauh lebih hebat daripada di TV." Wudong Hai mengangguk tanpa ekspresi. Dia terus saja tidak akan menganggap serius pujian wanita tua itu. Jadi dia berkata dengan datar, "Ada dua tujuan kenapa aku menyuruh Dong Peng membawa kalian ke sini." Nyonya besar Xiao segera berkata, "Presiden Wu, Anda katakan saja ada katakan saja ada perintah Anda. Apa perintah Anda?" Wudong Hai mengangguk dan berkata, "Tujuan pertama adalah ingin kalian bertemu seseorang. Tujuan kedua adalah memerlukan kalian melawan seseorang." Nyonya besar Xiao tahu kalau keluarga Wu adalah penyelaman keluarga Xiao. Keluarga Xiao menjadi pengikut keluarga besar lainnya dulu, tapi keluarga besar itu sama sekali tidak menganggap mereka. Tapi sekarang berbeda. Keluarga Wu memberi kesempatan kepada keluarga Xiao untuk menjadi anjing pesuruhnya. Ini merupakan kesempatan langka. Jadi dia segera berkata, "Presiden Wu, keluarga Xiao akan bekerja untuk Anda. Kami akan bertemu siapa saja yang kamu minta, juga akan melawan siapa saja yang kamu minta." Saat dirinya berbicara, Wudong Peng membawa Qian Hokian masuk. Wudong Hai menunjuk ke arah Qian Hokian dan berkata keempat keluarga Xiao, "Orang yang ingin aku pertemukan adalah dirinya." Keempat keluarga Xiao melihat ke arah jarinya. Ekspresi semua orang terlihat sangat jelek. Xiao Changgan langsung emosi dan marah. "Qian Hokian, wanita jalang, tidak tahu malu. Aku akan membunuhmu hari ini." Selama beberapa waktu ini Xiao Changgan sangat membenci Qian Hokian, karena bagi seorang pria tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan wanita yang dia cintainya. Sewaktu Qian Hokian hilang, Xiao Changgan ikut permainan Yichen. Dia langsung percaya begitu saja kalau Qian Hokian kabur bersama berondong. Ditambah semua uang yang ada di rumah dibawa kabur olehnya, sehingga dia semakin benci kepada Qian Hokian. Setelah berhari-hari berlalu, setiap kali dia mengingatnya, dia ingin menangkap Qian Hokian dan memukulnya sampai mati. Tapi dia juga tahu karena Qian Hokian telah membawa seluruh uangnya pergi, maka selama hidup ini dirinya tidak akan muncul di hadapannya lagi. Dia bahkan mungkin melarikan diri ke luar negeri dengan uang itu. Jadi dia langsung berlari ke arah Qian Hokian dan menamparnya. Tamparan ini membuat Qian Hokian
jatuh di lantai. Setelah memberikan satu tamparan, Secanggan memarahinya. "Dasar wanita jalang, kamu masih berani pulang? Brengsek kamu. Kemana kamu membawa uangku? Apakah kamu tahu kami sekeluarga sangat menderita karena dirimu?" Ken Hokian kaget karena dipukul. Dia sama sekali tidak menyangka kalau suami yang dia rindukan siang malam akan memukulnya begitu bertemu. Kakinya masih ada luka. Dia berusaha bangun dan berteriak, "Secanggan, kenapa kamu memukulku? Kenapa memukulmu?" Secanggan memarahinya. "Aku bukan hanya akan memukulmu, aku juga akan membunuhmu. Kamu bahkan berani kabur dengan uangku untuk memelihara berondong. Kamu sama sekali tidak menganggapku. Apakah kamu masih punya hati nurani?" Ken Hoken berteriak, "Secanggan, omong kosong apa ini? Kapan aku memelihara berondong? Aku disiksa Yichen." "Apa?" Secanggan mengerutkan keningnya. "Apa hubungannya ini dengan Yichen?" Ken Hoken langsung menangis begitu dia teringat dengan penderitaannya selama beberapa hari ini. "Apakah kamu lupa dengan hal menjebak Malan waktu itu?" Secanggan mengangguk. "Tentu saja aku tidak lupa." Ken Hoken berkata sambil menangis. "Aku dan Helan sudah hampir membereskan masalah itu, tapi akhirnya bajingan Yichen tiba-tiba datang. Lalu dia membawa orang datang memukul kami. Dia juga memaksaku menyumbangkan semua uang di dalam rekeningku, kemudian mengantar kami semua menggali batu bara di tambang batu bara." Ketika mengatakan ini, Kian Hokian sudah menangis histeris. Dia menyeka air matanya dan berkata sambil terisak, "Apakah kamu tahu betapa menderitanya aku selama ini? Aku harus bekerja keras di pertambangan yang gelap. Satu hari hanya bisa istirahat selama 4 sampai 5 jam. Sisa waktu dihabiskan untuk bekerja di bawah tungku batu bara, tidak makan kenyang, dan kedinginan, juga sering dipukul. Ini semua sama seperti siksaan di neraka. Kamu tidak ada hati nurani, bukan hanya tidak pergi menyelamatkanku dan akhirnya aku tidak mudah bisa diselamatkan, tapi kamu malah memukulku, juga memfitnahku memelihara berondong. Kamu memperlakukan aku seperti ini." Secanggan merasa pusing ketika dia mendengar semua ini. Dia mimpi pun tidak menyangka ternyata istrinya tidak pergi hidup enak bersama berondong, tapi malah menderita seperti ini. Hatinya bukan hanya merasa sedih dan bersalah kepada istrinya, dia juga sangat membenci Yichen. Pada saat bersamaan, ternyata Yichen yang mengambil tabungan dan mengirim istrinya bekerja di tambang batu bara. Pada saat ini semua kebenciannya menyatu dan membuatnya sangat emosi. Sehrong dan Cww yang ada di sampingnya juga mengertakkan giginya karena kebencian. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat membuat penasaran ingin tahu kelanjutan ceritanya. Tapi sepertinya video ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.